Silakan. Anda punya tudingan bahwa COVID-19, Corona yang luar biasa saat ini, berbulan-bulan kemudian ada dari Januari di dunia dan kemudian mampir ke Indonesia dan membuat hari ini kita melakukan atau menjalani kehidupan yang sering dikatakan sebagai a new normal, sebuah kenormalan yang baru. Dan Anda menuding bahwa itu adalah sebuah konspirasi? Anda punya data? Ada. Silakan. Ya, jika Anda, oke, gini, saya balik lagi ke pola pikir ini ya. Masyarakat Indonesia percaya sama agama nggak? Mayoritas. Masyarakat Indonesia percaya sama Tuhan nggak? Mayoritas. Oke, saya berani bilang agama itu salah satu teori konspirasi juga, karena tidak ada bukti-bukti sains. Kita bicara COVID dulu sebentar. Ya, tapi ini kita bawa mindset kita agar lebih luas lagi. Jadi agar orang-orang tidak langsung mengira teori konspirasi itu adalah sebuah hal yang halu. Kalian tidak bisa double memakai standar ganda, menuduh orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang halu atau orang yang bodoh segala macam. Tapi Anda masih sangat percaya sama agama, sementara agama semua itu apakah ada data faktualnya? Tidak ada kan, semuanya masih berdasarkan katanya. Jadi oke, saya punya bukti kenapa terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus menerus. Kalau terus menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Jadi kalau kita nyari sejarahnya Rockefeller, Bill Gates, mereka sudah sangat sering membicarakan hal ini. Salah satunya ada event 201, event 201, mereka mensimulasikan bagaimana bencana ini terjadi, persis seperti apa yang terjadi sekarang. Itu bisa dicek di semua platform informasi. Lalu ada yang namanya Rockefeller dokumen Rockefeller, itu diterbitkan tahun 2010, di mana tim Rockefeller bekerja sama dengan Bill Gates membuat sebuah dokumen, sebuah skenario tentang bagaimana situasi sekarang ini terjadi, dan di sana disebutkan persis kota pertama yang akan melakukan lockdown adalah Cina. Lalu kota-kota lain akan menirunya. Lalu ketika lockdown dilakukan, akan terjadi sebuah proses integrasi semua sistem akan menjadi kayak. Ini maksudnya sebuah buku ya? Ada buku itu ya? Ada dokumennya rilis di www.education.edu. Oke, itu di sebuah buku juga pernah ada. Bahkan ada film juga, The Contagion, juga yang menceritakan hal serupa. Anda meriset dari hal-hal tersebut, termasuk internet? Internet salah satunya, tapi saya punya tato konspirasi di dada saya ini. Saya sudah tertarik sama dunia, saya bikin tato ini tahun 99, karena saya menemukan beberapa buku waktu itu, salah satunya buku Noam Chomsky. Lalu hal-hal yang terjadi sekarang, termasuk bom Bali, termasuk kejadian 9/11, semua itu saya rangkai, saya pertemukan titik-titiknya, karena banyak banget ada dot-dot yang orang yang tidak terlalu mengikuti, mereka mungkin akan mikir, oh ini cuma ilmu cocokologi segala macam. Tapi if you really dig deep, kalau Anda gali lebih dalam lagi, kamu sambung-sambungkan titik-titik, semua titik-titik fenomena-fenomena yang membuat dunia ini berubah secara global. Itu nama yang sama akan muncul berkali-kali. Oke, saya tidak menangkap apa yang Anda sampaikan. Jangan-jangan ini halusinasi Anda. Di mana COVID-19 yang Anda katakan sebagai konspirasi? Jelaskan kepada saya bahwa ada teori konspirasi yang jelas bahwa ada COVID itu tentang konspirasi. Di mana? Saya berikan Anda kesempatan tadi sekitar 2 menit, saya belum mendapatkan benang merahnya. Benang merahnya Anda bisa cari ke media-media yang tidak, Anda bisa cari ya. Salah satu nama dokternya, Dr. Kaufman, oke? Andrew Kaufman, Dr. Rashid Uttar, ada di Indonesia ada Dr. Indro, itu beberapa, ada Dr. Ibu siapa namanya mantan Menkes? Siti Fadila. Iya betul. Orang-orang tersebut, sosok tersebut adalah sosok-sosok yang selama ini melawan narasi global yang ditetapkan oleh WHO untuk menakut-nakuti rakyat, dan mereka tidak pernah dapat jatah untuk tampil di media mainstream seperti ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Kenapa mereka tidak pernah mendapat jatah? Mereka bukan orang bodoh loh. Dr. Andrew Kaufman itu bukan orang bodoh. Dr. Indro bukan orang bodoh. Ibu Fadilah mantan Menkes bukan orang bodoh. Kenapa mereka tidak pernah mendapat jatah tampil di mainstream media? Karena ada narasi besar. Kita semua tahu mainstream media semua dimiliki di dunia ini, semua mainstream media dikontrol oleh kekuatan yang sama. Ada 5 kekuatan besar. 5 kekuatan besar itu mempunyai ratusan anak perusahaan untuk menciptakan ilusi
untuk menciptakan ilusi ke masyarakat jika masyarakat itu punya pilihan. Padahal sebenarnya masyarakat tidak pernah punya pilihan karena narasi besar yang dianggap oleh media-media mainstream selalu sama. Takuti masyarakat ulangi kebohongan yang terus-menerus sehingga dia menjadi realita seperti yang dilakukan Nazi zaman dulu. Itu bukan Noam Chomsky ya, konstruksi realitas. Tapi saya ingin bertanya, sederhana sesungguhnya. Di mana konspirasi COVID-19 yang Anda tudingkan? Sesederhana itu pertanyaan saya. Ya, konspirasi ada banyaknya angka yang tidak sebenarnya permainan angka jumlah korban. Salah satu saksinya, sukses nyata, kru drum saya, namanya Rizvan. Dia alergi makan cumi, saya ajak makan cumi di Ubud ya. Sekitar minggu lalu saya ajak makan cumi di rumahnya Wayan Gendo, teman saya di Ubud. Dia pertama kali makan seafood, tidak pernah makan seafood seumur hidupnya. Besoknya dia alergi, dia cek ke rumah sakit, saya lupa namanya. Dia di swab test. Masuk akal nggak? Orang alergi cumi di swab test, dan dia harus bayar 850.000. Dan banyak dokter di Amerika sudah banyak bersuara, dokter-dokter di Amerika sudah banyak bersuara. Rumah sakit di Amerika dibayar untuk menaikkan angka jumlah korban. Jadi dokter-dokter dijanjikan bayaran jika mereka memberikan sertifikat kematian itu sebagai korban COVID. Meskipun penyebabnya bukan COVID itu. Tunggu sebentar, apa relevansinya kenaikan angka COVID dengan teman Anda yang di swab test? Kan hasilnya negatif teman Anda. Ya, kebetulan dia negatif. Jadi sekarang kita bayangin aja, berapa banyak orang yang sebenarnya bukan karena COVID, tapi di swab test. Sementara orang yang menciptakan, orang yang dipakai standar emas sebagai alat menciptakan alat tes tersebut, orang itu juga menyatakan, kalian bisa search di jurnal-jurnal, pencipta alat tes tersebut bilang alat untuk rapid test atau swab test itu tidak komprehensif dijadikan alat penentu. Iya. Sebentar, ini tidak fokus, tapi saya ingin tanyakan. Tadi Anda menudingkan bahwa COVID-19 merupakan konspirasi karena angkanya dinaikkan. Ini maksudnya angka positif kan? Sementara Anda mencontohkan teman Anda yang hanya alergi di swab test dan hasilnya negatif. Hasilnya negatif tidak berkontribusi terhadap angka positif pasien corona. Jadi apa kaitannya? Kaitannya adalah, kan tidak semua orang seberuntung kru drum saya. Dan seperti saya bilang tadi, alat tes COVID itu tidak absah gitu. Jadi dia itu tidak akurat. Jadi gini loh Mas, ilmuwan di negara maju ya, ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO, sementara WHO dikontrol oleh Bill Gates. Bill Gates itu bukan dokter. Ngerti nggak? Ini ada dua data yang saya harus tanyakan. Anda menganggap bahwa alat tes corona, swab test tadi, PCR itu ya, itu tidak valid. Tidak. Terus kemudian Bill Gates yang mengatur WHO. Nanti saya akan tanya yang kedua, tapi saya ingin bertanya pertama dulu. Dari mana Anda punya data bahwa swab test PCR itu tidak valid? Karena banyak sekali orang yang dites ternyata setelah hasilnya positif, ternyata dites lagi hasilnya negatif. Itu banyak sekali dan itu jarang diangkat sama media mainstream. Itu swab test atau rapid test? Karena ada dua tes. Yang sering ada false negatif dan false positif adalah rapid test, bukan swab test. Swab test dan rapid test itu hasilnya keduanya itu tidak valid. Itu banyak menimbulkan kesimpang siuran informasi, tapi media selalu dengan gampangnya membawa narasi jika swab test itu hasilnya sudah 100%. Sementara ilmuwan-ilmuwan di negara maju yang jauh lebih pintar daripada ilmuwan di Indonesia, mereka aja belum satu suara. Tapi kenapa Indonesia sangat takut sama WHO? Emang WHO itu siapa sih? Bill Gates itu siapa? Kenapa kita harus tunduk sama mereka? Itu saya nggak ngerti. Oke, saya ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, betul bahwa apa yang disampaikan alat swab test, kita nggak bicara rapid ya. Tadi sebutkan rapid memang salah. Ada false negatif, ada false positif. Tapi swab test PCR itu juga tidak valid, banyak salah. Sejauh ini para peneliti untuk swab tenggorokan melalui real-time polymerase chain reaction itu menganggap 96% itu hasilnya valid. Agak berbeda dengan rapid test. Kalau rapid test itu memang false negatifnya tinggi, itu sekitar 36% efektivitasnya. Tetapi rapid test penting untuk mitigasi sebagai bahan penelusuran awal untuk lebih precise dalam rangka pendeteksian mereka dengan COVID positif. Begitu Bung Aiman. Jadi 96% yang melalui swab test atau PCR itu hasilnya valid. Ya, demikian menurut evidensnya. Maka
kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat selalu berbicara atas evidence-based public health.